Ya kan? Sikap yang dituntut dari masing-masing kita harus kuat dan apa? Bertahan sampai akhir. Nah ini dia. Kadang-kala kita kuat tapi tidak bertahan sampai akhir. Baru di tengah jalan yang sudah ada Tuhan, kita banyak kuat Tuhan. Akhirnya anak pertama kita kasih nama Sonya tidak tahan. Iya kan? Sonya kuat. Hari ini sebagai hamba saya cuma mau bilang Mas, kita harus kuat. Amin. Setelah menatap saya dan berkata, pendeta, anak saya terlibat narkoba. Jawaban saya sederhana, ibu, engkau harus kuat. Setelah menatap saya dan berkata, pendeta, suami saya punya perempuan lain. Jawaban saya sederhana, ibu, engkau harus kuat. Setelah menatap saya dan berkata, pendeta, istri saya cerewet dan suka menuntut. Jawaban saya sederhana, Pak, engkau harus kuat. Setelah menatap saya dan berkata, pendeta, mertua saya selalu cari-cari kesalahan saya. Jawaban saya, ibu, engkau harus kuat. Setelah menatap saya dan berkata, pendeta, usia saya 39, belum dapat pasangan teman hidup. Jawaban saya, engkau harus kuat. Amin. Setelah menatap saya dan berkata, pendeta, saya udah berdoa 7 tahun terakhir ini, tapi rasanya mujizat tidak terjadi. Jawaban saya sederhana, kita harus kuat. Kalau Tuhan tidak buat mujizat, Tuhan sedang latih kita untuk kuat. Karena orang yang bertahan sampai kesudahannya, itu yang beroleh selamanya. Haleluya. Amin. Selanjutnya, ya kan? Saya catat di sini, sikap yang dituntut dari masing-masing kita apa? Nikmati pendidikan dan latihan yang Tuhan sedang siapkan buat kita. Kata kuncinya sederhana, nikmati. Amin. Ada masalah, nikmati saja, saudara. Amin. Ya. Sama seperti orang yang takut lihat gelombang. Ya. Kalau orang nggak biasa main di laut, pertama kali lihat ombak, wah, apalagi tinggi 2 meter gitu, waduh, betul? Tapi kalau orang sudah memang tinggalnya di pinggir pantai, biasanya dia belajar main surfing, dia belajar main selancar. Dan orang kalau sudah jago main selancar, ketika nggak ada ombak, betek dia, nggak ada ombak. Sementara orang yang tidak pernah biasa melihat ombak, senang gitu, waduh, ini pantai hebat banget, tidak ada ombaknya. Sementara pemain selancar bilang apa? Ini laut atau danau? Masa lautnya ada ombak? Tapi waktu angin bertiup, ombak naik, dia ambil papannya, dia nikmati gerakan-gerakan selancarnya justru di atas ombak. Amin. Seorang pelaut ketika gelombang naik, dia tidur saja tenang. Tapi orang yang nggak biasa di laut muntah-muntah, ya kan? Norak betul, ya kan? Udah minum anti mau sampai 12 dan masih muntah-muntah, ya kan? Tanya sama pelaut yang biasa melaut, gimana caranya supaya tidak muntah-muntah? Nikmati saja, ya kan? Nikmati saja. Kebetulan karena tugas panggilan pelayanan, saya harus cukup sering naik pesawat. Ada kala sampai pedalaman pesawat kecil. Waduh, yang cuma isi 4 orang, 5 orang. Saya tanya satu kali, ini pesawat isi berapa? 7. Tetapi karena koper banyak, tiba-tiba cuma 5. Saya bilang, kenapa cuma 5? Katanya bisa 7. Oh, tergantung koper. Oh gitu. Jadi orang sama koper ditimbang, saya ditimbang. Saya pernah naik pesawat, itu pesawat bawa babi lagi. Babi jatuh, bawa pesta, kita jatuh, wah repot. Waduh. Berkali-kali saya naik pesawat yang udah goyang setengah mati. Biarin aja, emang sudah pikirin. Saya tuh kalau pesawat goyang, pasti sudah lihat saya pasti lagi tidur. Itu kalau orang Manado bilang seperti di ondo-ondo gitu, ya kan? Di apa tuh, di timang-timang gitu kan?
Enak kan lagi di pesawat tiba-tiba goyang. Orang lagi menjerit. Pesawat tuh kok lagi goyang. Yesus dipanggil, Tuhan dipanggil, Allah dipanggil. Yang saya dulu nggak ngerti, kenapa Robi dipanggil? Kalau Allah saya ngerti, ya kan? Kalau Tuhan saya ngerti, Yesus saya ngerti. Robi dulu saya bingung. Ya Allah, ya Robi. Robi siapa? Robi Panjaitan kah? Tetapi sekali lagi sebagai hamba Allah saya bilang, kata kuncinya adalah nikmati saja. Karena Alkitab bilang Tuhan yang mengizinkan masalah dalam hidup kita adalah Tuhan yang tidak pernah mempermalukan kita yang berharap kepadanya. Karena itu ada 4 sikap yang dituntut dari masing-masing kita. Yang pertama, jangan suka menghakimi dan membenarkan diri sendiri. Yang kedua apa? Sabar dan jangan apa? Memaksakan kehendak. Yang ketiga apa? Kuat dan bertahan sampai akhir. Baru yang keempat, nikmati saja pendidikan dan latihan yang sedang Tuhan siapkan. Karena di balik pendidikan dan latihan Tuhan, kita akan terus meningkat, kita akan terus maju, dan kita akan mengalami segala kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangannya bagi kita. Bangkit berdiri. Ingat, Tuhan adalah Allah yang ahli dalam membalikkan berbagai keadaan. Karena itu kita tidak usah takut. Karena itu kita tidak usah khawatir. Karena itu kita tidak usah kecewa menghadapi segala perkara. Kita hadapi dengan iman bahwa Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Ku pandang